Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aryani, NPM 1917051068 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Chomsky formulir normal atau Chomsky normal form. Bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form biasa disingkat dengan CNF, merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, dan tidak memiliki produksi epsilon. Bentuk normal Chomsky adalah grammar bebas konteks, dengan setiap produksinya berbentuk A, melakukan penurunan BC atau A, melakukan penurunan A. Transformasi CFG ke CNF. Aturan produksi dalam bentuk norma Chomsky, ruas kanannya tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Misalkan, A menurunkan BC, A menurunkan B, B menurunkan A, C menurunkan BA, dan D. Langkah pembentukan CNF ada 5. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah ada dalam bentuk normal Chomsky. Yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih dari 1. Yang ketiga, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari 2 simbol variabel. Yang keempat, penggantian dapat dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Dan yang terakhir, akan memperoleh aturan produksi baru dan memunculkan simbol variabel baru. Di sini terdapat diagram pembentukan CNF, di mana CFG yang sudah disederhanakan akan melakukan penggantian simbol dan membuat variabel baru bila perlu sehingga memunculkan hasil CNF-nya. Aturan produksi yang sudah ada dalam bentuk normal Chomsky, di mana kapital A melakukan penurunan menjadi A, kapital B melakukan penurunan menjadi B kecil. Dilakukan penggantian aturan produksi yang belum menjadi bentuk normal Chomsky, di mana S melakukan penurunan BA berubah menjadi S melakukan penurunan P1A, lalu S melakukan penurunan AB berubah menjadi S melakukan penurunan P2B, lalu A menurunkan BAA berubah menjadi A menurunkan P1AA, berubah menjadi A menurunkan P1P3, lalu A menurunkan AS berubah menjadi A menurunkan P2S, dan seterusnya. Lalu akan terbentuk aturan produksi dan simbol variabel baru, di mana P1 menurunkan B, P2 menurunkan A, P3 menurunkan AA, P4 menurunkan BB. Hasil akhir aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky, di mana A menurunkan A, B menurunkan B, S menurunkan P1A, S menurunkan P2B, A menurunkan P1P3, A menurunkan P2S, B menurunkan P2P4, dan seterusnya. Lalu dapat disimpulkan P1 sama dengan P, P2 sama dengan Q, P3 sama dengan R, dan P4 sama dengan T. Sehingga aturan produksinya menjadi S menurunkan PA, S menurunkan QB, A menurunkan PR, A menurunkan QS, A menurunkan A, B menurunkan QT, B menurunkan PS, B menurunkan B, P menurunkan B, dan seterusnya. Lalu di sini kita akan membahas teori of pumping lemma. Pumping lemma merupakan metode untuk membuktikan regularitas dan irregularitas suatu bahasa yang ditemukan oleh Yehoshua Bar Hillel, Mika A.P., dan Eliyahu Samir. Pumping adalah menambahkan panjang string pada bagian tengah word, tanpa mengubah bagian depan dan belakang dari suatu string. Lalu lemma dalam hal ini adalah teorema khusus yang membantu dalam membuktikan bahasa-bahasa yang diuji adalah non-reguler. Loop pada gambar di bawah ini dapat terjadi berulang-ulang atau bisa tidak terjadi sama sekali. Jika word UUU di atas kita pump, maka word yang dihasilkan pada bahasa otomata tersebut adalah UU,
UV2W, UV3W, dan seterusnya. Untuk word U, V, dan W di bawah, kita dapat mengasumsikan kondisinya di mana N merupakan jumlah state automata. Lalu di sini ada nilai mutlak V lebih dari atau sama dengan 1, itu setidaknya terdapat satu transisi yang terjadi pada loop. Lalu nilai mutlak UV kurang dari sama dengan N, itu merupakan tidak ada state yang dilalui dua kali pada saat transisi oleh word UU kecuali pada state Z. Contoh soal, diketahui else merupakan himpunan O pangkat N1 di mana N lebih besar dari 0, lalu buktikan bahwa L merupakan RL. Penyelesaiannya, pertama, ambil salah satu string dalam L, misalnya kita ambil 001. Yang kedua, bentuklah suatu format X, Y, Z dari string point A, yakni X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Yang ketiga, ujikan ketiga syarat pumping lemma. Di sini terdapat X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 1, dan jumlah nilai state-nya adalah 3. Lalu, Y tidak sama dengan empty, di mana Y itu 0, tidak sama dengan empty, maka dia akan terpenuhi. Lalu nilai mutlak X, Y kurang dari sama dengan N, di mana X dan Y merupakan 0, kurang dari sama dengan 3, itu dia terpenuhi. Lalu untuk semua K lebih besar dari 0, string X, Y, K, Z juga merupakan string dari bahasa L, di mana nilainya 0, 0, 0, 0, 1. Itu terpenuhi. Jika K bernilai 0, maka terbentuk string 01 elemen L1. Lalu jika K bernilai 1, maka terbentuk string 001 elemen L1. Lalu jika K bernilai 2, maka terbentuk string 0001 elemen L1. Nah, merupakan L sama dengan himpunan O pangkat N1 di mana N lebih besar dari 0, itu merupakan regular expression atau ekspresi reguler. Dapat dikatakan bahasa reguler apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, di mana Y tidak sama dengan kosong atau empty, lalu nilai mutlak SY kurang dari sama dengan N, untuk semua K lebih besar dari 0. String X, Y, K, Z harus merupakan string dari bahasa tersebut. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.